Selamat jumpa lagi di cerita Mbak Yu Jiem. Ditinggal suami tanpa kabar selama 5 tahun, Ika dipaksa jadi gundik oleh ibunya sendiri demi harta. Namun, ia lebih memilih jadi kuli panggul demi menjaga kehormatan suaminya yang dihina, pecundang. Siapa sangka, saat semua orang menganggap suaminya sudah mati, sebuah mobil mewah berhenti di depan kontrakan kumuhnya. Siapakah sosok di balik kemudi itu? Namun, sebelum dilanjut kami mohon bantuannya untuk menekan tombol like, subscribe dan komen di kolom komentar agar kami tahu cerita ini sudah sampai pada Bapak, Ibu saudara semua. Mari kita teruskan ceritanya. Hujan lebat mengguyur atap seng rumah besar milik Ibu Hani malam itu, seolah ingin meredam suara teriakan yang melengking dari ruang tamu. Di tengah ruangan, Adi berdiri menunduk dengan pakaian yang basah kuyup karena baru saja pulang bekerja serabutan sebagai kuli panggul di pasar. Di hadapannya, Ibu Hani berdiri berkacak pinggang dengan wajah yang merah padam karena amarah. Di samping Ibu Hani, Lala sang adik ipar terus memanas-manasi suasana sambil memegang sebuah kotak mainan plastik murah yang baru saja dibelikan Adi untuk ulang tahun putranya. Bagus. Tanpa peringatan, Ibu Hani menyambar kotak mainan itu dan membantingnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping di depan mata Bagus yang baru berusia 2 tahun. Bocah kecil itu gemetar ketakutan dan langsung memeluk kaki ibunya, Ika Pujiati, yang hanya bisa terisak menahan pedih di pojok ruangan. Ibu Hani melangkah maju dan menunjuk tepat di batang hidung Adi dengan telunjuk yang gemetar. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan, menghancurkan sisa-sisa harga diri yang masih dimiliki Adi sebagai seorang suami. "Kamu benar-benar lelaki bencong yang tidak tahu malu," teriak Ibu Hani dengan nada meremehkan yang sangat tajam. "Sudah punya anak tapi masih saja menumpang makan di rumah mertua. Dasarnya laki-laki tidak punya tanggung jawab sama sekali. Kamu lihat mainan sampah ini. Apa kamu pikir anakmu bisa kenyang dengan plastik murahan ini sementara perut kami semua keroncongan karena kamu tidak becus memberi uang belanja yang layak?" Adi terdiam, rahangnya mengeras. Namun ia hanya bisa menatap lantai sementara air matanya mulai mengalir tanpa suara karena melihat ibu kandungnya sendiri, Ibu Sumi, juga diseret ke tengah ruangan oleh Lala. Ibu Sumi yang sudah renta dan sakit-sakitan dipaksa berdiri tegak di samping Adi. Lala tertawa sinis sambil mendorong bahu Ibu Sumi hingga wanita tua itu nyaris tersungkur jika tidak segera ditangkap oleh Ika. "Lihat ini, satu lagi beban di rumah ini. Anak dan ibu sama-sama tidak tahu diri hanya bisa menumpang hidup," ucap Lala dengan nada yang sangat menyakitkan hati. Ibu Hani kembali berteriak lebih kencang, menantang Adi untuk melawan namun Adi tetap bungkam. "Kalau kamu memang tidak becus jadi kepala keluarga dan tidak sanggup memberi kemewahan untuk anak istrimu, lebih baik kamu lepas celanamu sekarang juga dan pakai daster saja di dapur. Kamu tidak pantas disebut laki-laki. Kamu hanya benalu yang merusak nama baik keluarga kami dengan kemiskinanmu itu." Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar jantung Adi, membuatnya merasa lebih rendah daripada debu di bawah kaki mertuanya. Ika Pujiati mencoba membela suaminya sambil merangkul Ibu Sumi yang terus menangis dalam diam. "Bu, tolong jangan bicara seperti itu pada Mas Adi. Dia sudah berusaha keras bekerja siang dan malam untuk kita semua," ucap Ika dengan suara bergetar. Namun pembelaan itu justru membuat Ibu Hani semakin kalap dan menampar meja kayu di depannya. "Kamu diam Ika. Jangan jadi istri bodoh yang membela laki-laki pecundang seperti dia. Jika bukan karena aku yang menampung kalian, kalian sudah jadi gelandangan di pinggir jalan sekarang juga." Adi menatap wajah istrinya yang penuh air mata, lalu beralih menatap ibunya yang tampak begitu hancur karena ikut terhina akibat kemiskinannya. Ada sesuatu yang patah di dalam diri Adi malam itu. Sebuah tekad yang lahir dari rasa sakit yang paling dalam dan penghinaan yang paling keji yang pernah ia terima sepanjang hidupnya sebagai seorang yatim yang miskin. Tanpa mengucapkan satu patah kata pun, Adi melangkah menuju kamar dan mengambil tas kain kusam miliknya. Ika yang menyadari gelagat suaminya langsung mengejar dan memegang tangan Adi dengan erat, memohon agar suaminya tidak pergi meninggalkan mereka. "Mas, jangan pergi. Aku tidak peduli apa kata ibu. Yang penting kita bersama," rintih Ika dengan sangat memilukan. Adi hanya menatap Ika dengan tatapan yang kosong namun penuh luka. Kemudian ia mencium kening Bagus yang sedang menangis sesenggukan. Ia lalu bersimpuh di depan Ibu Sumi dan mencium kakinya, seolah meminta izin untuk melakukan sesuatu yang sangat berat. Ibu Hani dan Lala hanya menonton dengan senyum mengejek.
menganggap drama Adi hanyalah gertakan sambal yang tidak akan berani dilakukan oleh seorang laki-laki yang mereka anggap lemah dan tidak berguna. Adi berdiri tegak, memanggul tas kusamnya, dan berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh sedikitpun ke arah keluarga mertuanya yang masih berdiri angkuh. Ia menembus derasnya hujan badai yang seolah ikut menangisi kepergiannya yang mendadak tanpa pamit kepada siapapun. Di belakangnya, suara tangisan Ika dan Ibu Sumi bersahutan dengan tawa mengejek Ibu Hani yang merasa telah berhasil mengusir benalu dari rumahnya. Ika bersimpuh di ambang pintu, menatap punggung suaminya yang perlahan menghilang di balik kegelapan malam yang pekat, meninggalkan luka yang menganga dan teka-teki besar tentang kemana arah kaki lelaki yang terluka itu akan melangkah. Malam itu menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah keluarga, saat seorang suami memilih pergi membawa luka yang begitu dalam demi mencari sisa-sisa harga diri yang telah diinjak-injak hingga lumat. Kepergian Adi yang mendadak tanpa kabar sedikit pun menjadi awal dari penderitaan yang sesungguhnya bagi Ika Pujiati, Bagus, dan Ibu Sumi. Di dalam rumah besar itu, suasana tidak menjadi lebih tenang, melainkan semakin mencekam karena Ibu Hani dan Lala merasa memiliki kekuasaan penuh untuk menindas mereka yang tersisa. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Ika sudah dipaksa bangun untuk membersihkan seluruh rumah, mencuci tumpukan pakaian keluarga besar, dan memasak makanan mewah yang bahkan tidak boleh ia cicipi sedikit pun. Ibu Hani seringkali sengaja menumpahkan kopi di lantai yang baru saja dipel hanya untuk melihat Ika berlutut membersihkannya kembali sambil menghina suaminya yang telah pergi. "Kamu lihat kelakuan suamimu itu. Dia benar-benar pecundang yang lari dari tanggung jawab dan membiarkan istrinya jadi pembantu di rumah sendiri," ejek Ibu Hani sambil menyesap teh hangatnya dengan angkuh. Ibu Sumi yang kondisi fisiknya semakin melemah akibat usia dan beban pikiran seringkali menjadi sasaran kemarahan Lala yang sangat kasar. Jika Ibu Sumi tidak sengaja menjatuhkan piring karena tangannya yang gemetar, Lala tidak segan-segan membentak dan menyebutnya sebagai rongsokan tidak berguna yang hanya menghabiskan jatah nasi di rumah mereka. Ika hanya bisa memeluk ibunya di dapur sambil menangis dalam diam, berusaha menguatkan hati wanita tua itu agar tetap bertahan demi Bagus yang kini mulai sering menanyakan keberadaan ayahnya. Ika selalu membisikkan kata-kata penenang kepada Bagus bahwa ayahnya sedang pergi bekerja sangat jauh untuk membelikan istana bagi mereka. Meski di dalam hatinya sendiri Ika merasa hancur karena tidak tahu apakah suaminya masih hidup atau sudah tiada. Tekanan dari keluarga mertua semakin menjadi-jadi ketika seorang pria perlente bernama Pak Dharma, yang merupakan kenalan bisnis Ibu Hani, mulai sering berkunjung ke rumah tersebut. Pak Dharma adalah seorang pengusaha yang sudah lama mengincar Ika dan ia menjanjikan akan melunasi semua hutang-hutang gaya hidup Ibu Hani jika Ika bersedia menjadi gundiknya. Ibu Hani dan Lala mulai membujuk bahkan mengancam Ika agar mau menerima tawaran tersebut dengan dalih demi masa depan Bagus dan kesehatan Ibu Sumi. "Sudah jangan jadi wanita setia yang bodoh. Suamimu itu paling sudah mati di jalanan atau sudah punya istri lagi di perantauan. Lebih baik kamu layani Pak Dharma dan hidup kita semua akan terjamin tanpa perlu kerja keras lagi," ucap Ibu Hani dengan nada yang sangat rendah dan tidak punya malu. Ika Pujiati tetap teguh pada pendiriannya dan menolak mentah-mentah tawaran hina itu meskipun ia harus menerima tamparan keras dari ibunya sendiri, karena dianggap membangkang. Ia lebih memilih untuk bekerja serabutan di luar rumah sebagai buruh cuci tetangga dan kuli panggul di pasar saat dini hari demi mengumpulkan receh demi receh, agar tidak terus-menerus dihina karena menumpang makan. Puncaknya terjadi ketika Lala menyebarkan fitnah kejam di lingkungan sekitar bahwa Adi pergi karena tertangkap tangan berselingkuh, yang membuat Ika menjadi bahan gunjingan warga desa. Ika hanya bisa menunduk saat berjalan, menahan perih di hati sambil terus menggandeng tangan Bagus yang semakin kurus karena kekurangan gizi, sementara Ibu Sumi hanya bisa berdoa di atas sajadah usangnya agar keadilan Tuhan segera datang. Melihat Ika yang tetap keras kepala dan tidak mau menuruti kemauannya untuk menjadi gundik Pak Dharma, kesabaran Ibu Hani akhirnya habis. Pada suatu malam yang sangat dingin, Ibu Hani melemparkan semua pakaian lusuh milik Ika, Bagus, dan Ibu Sumi ke halaman rumah yang becek. "Pergi kalian dari sini. Saya sudah muak melihat muka kalian yang hanya membawa sial dan kemiskinan di rumah ini. Jika kamu tidak mau membantu ekonomi keluarga ini dengan cara yang saya perintahkan, maka jangan pernah injakan kaki di sini lagi," teriak Ibu Hani dengan penuh kebencian. Lala ikut tertawa puas sambil menutup pintu rumah dengan keras, meninggalkan mereka bertiga berdiri di kegelapan tanpa arah tujuan yang pasti.
Ika merangkul Ibu Sumi yang menggigil kedinginan sambil menggendong Bagus yang terbangun dan menangis ketakutan di tengah malam yang sunyi. Mereka berjalan menyusuri jalanan sepi dengan membawa bungkusan kain berisi sisa-sisa harta mereka yang tidak seberapa, mencoba mencari perlindungan di bawah empran toko yang sudah tutup. Ika menatap langit malam yang kelam, bertanya-tanya di mana suaminya berada saat ini sementara mereka diusir seperti binatang oleh keluarga sendiri. Di tengah keputusasaan itu, Ika bersumpah dalam hati bahwa ia akan menjaga Ibu Sumi dan Bagus dengan nyawanya sendiri, meski ia harus merangkak di atas duri sekalipun. Malam itu, untuk pertama kalinya Ika Pujiati merasa benar-benar sendirian di dunia ini, berjuang melawan takdir yang seolah tidak pernah berpihak pada mereka yang miskin dan terhina. Kontrakan petak di pinggiran rel kereta api menjadi saksi bisu perjuangan hidup Ika Pujiati bersama Bagus dan Ibu Sumi yang kian renta. Dinding triplek yang mulai lapuk dan atap seng yang selalu bocor setiap kali hujan turun tidak menghalangi niat Ika untuk tetap bertahan hidup dengan cara yang terhormat. Setiap jam 3 pagi, saat dunia masih terlelap, Ika sudah terbangun untuk berangkat ke pasar induk menjadi buruh panggul sayuran. Ia tidak peduli dengan punggungnya yang pegal atau tangan yang mulai kasar dan pecah-pecah karena mengangkat beban berat demi upah yang hanya cukup untuk membeli beberapa liter beras dan susu murahan untuk Bagus. Di rumah, Ibu Sumi yang meski badannya sering gemetar karena sakit tetap berusaha membantu dengan memilah sayuran sisa yang dibawa Ika untuk dimasak menjadi lauk sederhana yang mereka santap bersama. Kehidupan mereka sangat jauh dari kata layak. Bahkan untuk makan sehari-hari pun mereka harus sangat berhemat dan seringkali Ika harus berbohong bahwa ia sudah kenyang agar Ibu Sumi dan Bagus bisa makan lebih banyak. Suatu sore, Bagus menangis terseduh-seduh karena melihat teman sebanyaknya makan ayam goreng dengan lahap. Sementara ia hanya memegang sepotong tahu goreng yang sudah dingin. Ika memeluk putranya dengan erat, menahan air mata yang hampir tumpah, dan berjanji bahwa suatu saat nanti ayahnya akan pulang membawa kebahagiaan yang berlimpah. Ibu Sumi yang melihat adegan itu hanya bisa mengelus dada, meratapi nasib menantunya yang dihina habis-habisan padahal Ika adalah sosok istri yang luar biasa setianya meski Adi hilang tanpa jejak selama bertahun-tahun. Ujian kesetiaan Ika tidak berhenti di situ. Karena beberapa pria kaya di lingkungan pasar yang mengetahui statusnya sebagai janda yang ditinggal suami mulai mendekat dengan niat yang tidak baik. Ada seorang juragan beras yang menawarkan rumah kontrakan yang lebih bagus dan uang bulanan yang besar asalkan Ika bersedia menjadi istri simpanannya dan meninggalkan Ibu Sumi yang dianggap sebagai beban. Dengan tegas dan tanpa ragu sedikit pun, Ika menolak tawaran itu di depan banyak orang hingga membuat juragan tersebut merasa dipermalukan. Saya lebih baik makan nasi garam bersama ibu mertua dan anak saya daripada harus menjual harga diri saya demi kemewahan yang haram, ucap Ika dengan suara yang lugas dan berani yang membuat orang-orang di sekitar pasar terdiam karena kagum sekaligus heran dengan keteguhannya. Keteguhan hati Ika benar-benar diuji saat Bagus jatuh sakit demam tinggi dan ia tidak memiliki uang sepeser pun untuk membawa anaknya ke dokter, karena upahnya hari itu sudah habis untuk membayar tunggakan kontrakan. Ika terpaksa berkeliling ke rumah-rumah tetangga untuk mencari pinjaman. Namun banyak yang menutup pintu karena menganggap Ika tidak akan sanggup membayar kembali. Di saat genting itu, Ika teringat pada tas sekolah lama milik Bagus yang dulu pernah diletakkan Adi sebelum pergi. Ia membongkar isinya dan menemukan sebuah saku rahasia di bagian dalam. Di sana terselip selembar kertas lusuh yang isinya adalah pesan singkat dari Adi yang ditulis dengan tulisan tangan yang terburu-buru namun penuh keyakinan. Ika membacanya dengan suara gemetar di bawah lampu teplok yang remang-remang. Sementara Ibu Sumi mengompres dahi Bagus dengan kain basah di sampingnya. Tulisan itu berbunyi bahwa Adi meminta Ika untuk tidak pernah menyerah dan tetap menjaga Ibu Sumi dengan baik, karena Adi sedang bertaruh nyawa di negeri orang demi mengangkat derajat mereka semua. Adi juga menuliskan bahwa Ika harus menunggu di titik terendahnya, karena ia akan kembali membawa langit untuk menaungi keluarga mereka yang selama ini kehujanan. Surat itu bagaikan mukjizat yang memberi kekuatan baru bagi Ika, membuatnya kembali tegak dan tidak lagi merasa putus asa meski kemiskinan masih mencekik leher mereka. Ika segera menjual satu-satunya benda berharga yang tersisa, yaitu anting-anting perak pemberian almarhum ayahnya, untuk membawa Bagus ke puskesmas terdekat tanpa memperdulikan dirinya sendiri yang juga mulai sering jatuh sakit karena kelelahan bekerja tanpa henti. Malam itu, setelah Bagus mulai tenang tidurnya, Ika duduk bersimpuh di samping Ibu Sumi dan menceritakan tentang surat yang ia temukan dari Adi. Ibu Sumi menangis haru mendengarnya,
Merasa bersalah karena dulu anak laki-lakinya tidak bisa berbuat banyak saat dihina oleh keluarga mertuanya sendiri. Mereka berdua berpelukan di dalam kontrakan sempit yang pengap itu, berjanji untuk terus saling menguatkan dan menunggu kepulangan Adi sampai kapanpun waktunya tiba. Ika tahu bahwa jalan di depannya masih sangat panjang dan penuh rintangan. Namun ia tidak lagi merasa takut karena ia yakin bahwa kesetiaan dan kejujurannya akan membuahkan hasil yang manis suatu hari nanti. Di kejauhan, suara kereta api yang melintas seolah menjadi melodi harapan bahwa setiap perjalanan yang jauh pasti akan menemukan jalan untuk pulang kembali ke rumah. Roda kehidupan yang dulu berada di puncak bagi Ibu Hani dan Lala kini berputar tajam menuju dasar jurang yang paling dalam. Kehidupan mewah yang selama ini mereka pamerkan ternyata dibangun di atas fondasi pasir yang rapuh, karena semua itu berasal dari hutang dan gaya hidup yang jauh melampaui kemampuan mereka. Ibu Hani yang selalu ingin tampil sebagai sosialita di lingkungannya terus memaksakan diri membeli perhiasan emas dan pakaian bermerek dengan sistem kredit yang bunganya mencekik leher. Sementara itu, Lala yang tidak mau kalah saing dengan teman-temannya juga terjebak dalam pola hidup besar pasak daripada tiang, di mana ia lebih mementingkan tampilan luar daripada isi dapur yang sebenarnya sudah mulai kosong. Mereka tidak menyadari bahwa pengusaha yang dulu mengejar Ika sebenarnya adalah seorang penipu ulung yang memang sengaja menjerat keluarga itu dengan pinjaman berbunga tinggi. Kehancuran dimulai ketika tagihan dari berbagai pihak mulai datang secara bersamaan ke rumah besar mereka yang dulu diagung-agungkan. Ibu Hani yang tidak memiliki penghasilan tetap hanya bisa ternganga saat melihat tumpukan surat peringatan dari bank yang mengancam akan menyita aset berharga mereka. Bukannya berhemat, Ibu Hani justru melakukan kesalahan fatal dengan meminjam uang kepada rentenir untuk menutup lubang hutang di tempat lain. Sebuah langkah putus asa yang justru mempercepat keruntuhan mereka. Lala yang diharapkan bisa membantu justru sibuk dengan urusannya sendiri dan mulai menjauh karena takut ikut menanggung beban hutang ibunya. Meskipun selama ini dialah yang paling banyak menikmati fasilitas mewah dari hasil berhutang tersebut. Hanya dalam waktu singkat, kemegahan rumah itu sirna saat petugas penyitaan datang dan memasang plang peringatan di halaman depan. Ibu Hani jatuh pingsan di teras rumah saat melihat barang-barang mewahnya diangkut keluar satu persatu sebagai jaminan hutang yang tidak sanggup ia bayar. Tetangga yang dulu sering dihina oleh Ibu Hani kini hanya menonton dari kejauhan dengan tatapan iba bercampur syukur, karena kesombongan wanita itu akhirnya runtuh juga. Tidak ada satupun teman sosialita Ibu Hani yang datang menolong. Mereka semua menghilang seolah ditelan bumi saat mengetahui keluarga itu sudah jatuh miskin dan tidak punya apa-apa lagi untuk dipamerkan. Kini, Ibu Hani dan Lala terpaksa angkat kaki dari rumah tersebut tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang melekat di badan dan sedikit sisa harta yang tidak berharga. Nasib membawa mereka ke sebuah pemukiman kumuh yang jaraknya tidak jauh dari kontrakan Ika, namun dalam kondisi yang jauh lebih menyedihkan. Ibu Hani yang tidak terbiasa hidup susah mulai sering jatuh sakit karena stres dan gizi yang buruk, sementara Lala yang terbiasa hidup manja kini hanya bisa mengeluh tanpa mau berusaha mencari pekerjaan. Mereka terpaksa tinggal di sebuah gubuk reot dengan dinding bambu yang banyak lubangnya. Sangat kontras dengan kamar ber-AC yang dulu mereka tempati. Untuk menyambung hidup, Ibu Hani harus membuang rasa malunya dengan menjadi tukang urut keliling. Namun karena usianya yang sudah tua dan sering sakit, penghasilannya tidak menentu dan seringkali ia harus menahan lapar selama berhari-hari. Penderitaan mereka semakin lengkap saat Lala ditinggal pergi oleh suaminya yang tidak mau hidup susah, menambah beban mental yang luar biasa bagi Ibu Hani sebagai seorang ibu. Di titik inilah Ibu Hani mulai teringat kembali pada sosok Adi yang dulu ia hina sebagai laki-laki bencong dan benalu, serta Ika yang ia usir dengan sangat kejam. Ia mulai menyadari bahwa kemiskinan yang dulu ia pandang rendah kini menjadi bayang-bayang hidupnya sendiri yang tidak bisa ia hindari. Seringkali saat malam tiba, Ibu Hani menangis meratapi nasibnya di atas dipan kayu yang keras, membayangkan betapa jahatnya ia dulu memperlakukan menantu dan cucunya sendiri hanya karena urusan harta duniawi yang ternyata bisa hilang dalam sekejap mata. Suatu pagi yang terik, saat Ibu Hani sedang duduk lemas di pinggir jalan karena belum makan sejak kemarin, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam dengan plat nomor luar kota perlahan melintas di depannya. Debu dari jalanan yang kering beterbangan dan mengotori baju Ibu Hani yang sudah kusam dan penuh tambalan, membuatnya terbatuk-batuk kecil. Ia menatap mobil itu dengan rasa iri yang amat sangat, membayangkan betapa beruntungnya orang yang berada di dalam mobil tersebut tanpa menyadari bahwa takdir sedang mempersiapkan sebuah pertemuan yang akan mengguncang jiwanya.
Mobil itu berhenti tidak jauh dari tempatnya duduk, dan dari dalam jendela yang gelap, sepasang mata sedang memperhatikannya dengan tatapan yang sulit diartikan, menandai dimulainya babak baru dari pembalasan takdir yang akan segera terungkap. Pintu mobil mewah itu terbuka perlahan, menampakkan sepasang sepatu kulit mengkilap yang menginjak tanah berdebu di kawasan kumuh tersebut. Adi turun dengan setelan pakaian yang rapi dan wajah yang jauh lebih dewasa, memancarkan wibawa seorang lelaki yang telah kenyang di tempat kerasnya kehidupan. Ia berdiri tegak menatap sekeliling, mencari sosok yang selama 5 tahun ini menjadi satu-satunya alasan baginya untuk tetap bernapas di negeri orang. Ibu Hani yang duduk tak jauh dari sana tidak mengenali menantunya sendiri. Ia hanya melihat seorang lelaki kaya yang tampak asing. Namun, ketika Adi melangkah mendekat dan melepas kacamata hitamnya, jantung Ibu Hani seolah berhenti berdetak saat menyadari bahwa lelaki di hadapannya adalah Benalu, yang dulu ia usir dengan hinaan paling keji. Tanpa mempedulikan mertuanya yang mematung ketakutan, Adi segera bergegas menuju alamat kontrakan yang ia dapatkan dari informasi warga pasar. Langkah kakinya terasa berat saat melihat sebuah bangunan sempit di pinggir rel kereta api dengan atap seng yang berkarat. Di sana, di depan pintu yang nyaris lepas dari engselnya, Adi melihat seorang wanita dengan daster kusam yang sudah pudar warnanya sedang mencuci pakaian di dalam ember plastik. Wanita itu adalah Ika Pujiati. Istrinya yang dulu cantik jelita kini tampak jauh lebih tua dengan tangan yang kasar dan tubuh yang kurus. Di sampingnya, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun sedang membantu menjemur pakaian dengan penuh semangat. Adi tidak sanggup lagi membendung air matanya saat melihat pemandangan yang begitu menyayat hati tersebut. "Ika," bisik Adi dengan suara yang serak karena menahan tangis yang pecah. Ika menoleh, dan untuk beberapa detik, ia hanya diam mematung seolah sedang melihat hantu di siang bolong. Namun, ketika ia menyadari bahwa itu benar-benar suaminya, Ika langsung berlari dan menghambur ke pelukan Adi sambil menangis histeris. Suara tangisan itu begitu memilukan, seolah melepaskan semua beban derita, hinaan, dan rasa lelah yang selama 5 tahun ini ia pendam sendirian. Bagus yang bingung hanya bisa memegang celana ayahnya. Namun ketika Adi berlutut dan memeluk putranya dengan erat, ikatan darah itu berbicara hingga bocah itu ikut menangis tanpa tahu mengapa. Di dalam kontrakan, Ibu Sumi yang sedang berbaring lemah segera mencoba bangkit dengan sisa tenaganya saat mendengar suara yang sangat ia kenali. Adi bersimpuh di kaki ibu kandungnya, meminta maaf karena telah membiarkan ibunya ikut menderita dalam kemiskinan selama masa perjuangannya. Ia menceritakan bahwa selama 2 tahun pertama ia bekerja sebagai kuli bangunan di Malaysia dengan jam kerja yang tidak manusiawi, lalu pulang diam-diam ke kota tetangga untuk membangun usaha peternakan ayam. Selama 3 tahun terakhir, ia fokus mengembangkan bisnisnya hingga kini memiliki ribuan karyawan dan menjadi pemasok daging ayam terbesar di provinsi tersebut. Adi mengaku sengaja tidak memberi kabar agar rencananya tidak bocor ke telinga mertuanya, karena ia ingin kembali saat segalanya sudah benar-benar siap untuk memuliakan istri dan ibunya. Ika hanya bisa mengucap syukur berkali-kali, menyadari bahwa kesetiaannya selama ini tidak berujung sia-sia. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Adi teringat pengiriman uang melalui Ibu Hani. Meski semula Adi sebenarnya ragu, namun saat itu hanya Ibu Hani yang memiliki rekening bank dan identitas lengkap untuk menerima kiriman uang. Lala, adik ipar, juga sempat mengirim pesan palsu pada Adi bahwa Ika sedang sakit dan butuh biaya cepat, yang membuat Adi panik dan langsung mengirim uang melalui rekening mertuanya tanpa berpikir panjang. Ika terkejut mendengar fakta itu, karena selama ini ia harus mengais nasi hanya untuk bertahan hidup sementara uang kiriman suaminya justru dihabiskan oleh keluarganya sendiri untuk bersenang-senang. Amarah sempat melintas di wajah Adi. Namun ia melihat wajah Ika yang lembut dan menyadari bahwa dendam tidak akan mengembalikan waktu yang telah hilang. Adi segera memerintahkan anak buahnya untuk mengemasi barang-barang Ika dan Ibu Sumi yang masih layak pakai. Ia tidak ingin keluarganya tinggal sedetik pun lagi di tempat kumuh tersebut, karena sebuah rumah mewah di kota lain telah ia siapkan sebagai hadiah kesetiaan untuk Ika. Saat mereka hendak meninggalkan kawasan kontrakan tersebut, mobil mewah Adi kembali berpapasan dengan Ibu Hani dan Lala yang kini berdiri di pinggir jalan dengan wajah pucat pasi. Mereka melihat Ika dan Ibu Sumi duduk nyaman di dalam mobil yang sejuk, sementara mereka sendiri harus menahan lapar dan panasnya terik matahari.
Pertemuan tatap muka itu menjadi puncak dari segala rasa malu yang harus ditanggung oleh mertua dan adik ipar yang dulu merasa paling berkuasa di atas penderitaan orang lain. Mobil mewah itu berhenti tepat di depan sebuah hamparan lahan luas yang dikelilingi pagar beton kokoh. Di sanalah berdiri peternakan ayam modern milik Adi yang sangat megah, dengan puluhan kandang raksasa dan kantor manajer yang berdiri megah di bagian depan. Ika Pujiati, Bagus, dan Ibu Sumi terpana melihat kesuksesan yang selama ini hanya ada dalam doa-doa mereka. Adi kemudian membawa mereka ke sebuah rumah asri yang terletak tidak jauh dari area peternakan, sebuah tempat tinggal yang layak dengan fasilitas lengkap untuk memulihkan kesehatan Ibu Sumi dan masa depan Bagus. Di sana, Adi berjanji bahwa tidak akan ada lagi air mata kesedihan yang tumpah karena hinaan atau kekurangan makan, karena kini ia telah berdiri tegak sebagai direktur utama dari usahanya sendiri. Namun, kejutan sebenarnya terjadi ketika Adi meminta sopirnya untuk menjemput Ibu Hani dan Lala dari gubuk mereka yang reot. Saat kedua wanita itu tiba dengan pakaian kusam dan wajah yang penuh rasa malu, mereka gemetar melihat kemewahan yang dimiliki oleh menantu yang dulu mereka sebut sebagai lelaki bencong. Ibu Hani langsung bersimpuh di kaki Adi sambil menangis terseduh-seduh, memohon ampun atas segala lisan tajam dan perbuatan zalimnya di masa lalu. Ia mengaku sangat menyesal telah mencuri uang kiriman Adi dan mengusir Ika hanya karena keserakahan duniawi. Lala pun hanya bisa menunduk dalam, tidak berani menatap mata kakaknya yang dulu ia perlakukan seperti pembantu rendahan. Adi terdiam sejenak, menatap kedua wanita yang pernah menghancurkan harga dirinya hingga ke titik terendah. Dengan suara yang tenang dan berwibawa, Adi mengangkat bahu mertuanya agar berdiri kembali. "Ibu, aku sudah memaafkan semuanya karena Ika adalah wanita yang sangat mencintai keluarganya," ucap Adi dengan lugas. Namun, Adi tidak memberikan mereka kemewahan secara cuma-cuma. Ia justru mengajak mereka ke area pembersihan kandang dan gudang pakan. Adi memutuskan untuk mempekerjakan Ibu Hani dan Lala sebagai tenaga kerja di peternakannya dengan gaji yang layak, agar mereka bisa merasakan sendiri bagaimana sulitnya mencari uang dengan keringat dan kejujuran. Ia ingin mereka belajar bahwa martabat tidak diukur dari pakaian atau rumah, melainkan dari kerja keras dan rasa syukur. Ika Pujiati tersenyum haru melihat kemuliaan hati suaminya yang tetap merangkul orang-orang yang pernah menyakitinya. Kini, keluarga itu hidup dalam ketenangan yang sesungguhnya, di mana kejujuran menjadi fondasi utama dalam setiap langkah mereka. Ibu Sumi pun berangsur sehat karena hatinya tenang melihat anak dan menantunya hidup rukun dan sukses. Adi telah membuktikan bahwa hinaan paling tajam sekalipun tidak akan bisa menumbangkan seorang lelaki yang memiliki tekad baja dan iman yang kuat. Ia kembali bukan untuk membalas dendam dengan rasa sakit, melainkan dengan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk memperbaiki diri dan mengakui kesalahan mereka di bawah naungan kasih sayang yang tulus. Kisah Adi dan Ika Pujiati mengajarkan kepada kita bahwa lisan yang tajam bisa menghancurkan jiwa seseorang. Namun doa dan kesetiaan istri yang salehah mampu mengetuk pintu langit hingga mendatangkan pertolongan yang tidak terduga. Kesuksesan sejati bukan terletak pada seberapa banyak harta yang kita pamerkan, melainkan pada seberapa besar kemampuan kita untuk tetap rendah hati dan memaafkan saat kita sudah berada di atas. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena kondisi ekonominya saat ini, sebab roda kehidupan selalu berputar dan Tuhan bisa mengangkat derajat siapapun yang Ia kehendaki dalam sekejap mata melalui jalan perjuangan yang jujur. Terima kasih telah menyimak kisah perjuangan Adi dan keteguhan hati Ika Pujiati hingga akhir. Bagaimana menurut Anda tindakan Adi yang tetap mempekerjakan mertuanya meski telah dihina habis-habisan? Apakah Anda setuju dengan cara Adi membalas dendam melalui kemuliaan hati? Atau menurut Anda ada jalan lain yang lebih tepat? Tuliskan pendapat bijak Anda di kolom komentar agar kita bisa saling belajar tentang arti kesabaran dan harga diri. Jangan lupa sukai dan bagikan video ini jika kisah ini menyentuh hati Anda.